bertemu dengan penduduk lokal yang takjub melihat kapal-kapal besar Nusantara. Bayangin penduduk di sana yang belum pernah melihat armada sebesar ini dengan bendera bergambar Garuda berkibar tinggi. Bayangin kalau kerajaan-kerajaan besar di Nusantara zaman dulu nggak cuma sibuk mempertahankan wilayahnya dari serangan asing, tapi juga mulai mikir lebih jauh. Kenapa nggak kita yang memperluas pengaruh keluar sana? Kerajaan Majapahit misalnya, terkenal dengan semboyannya yang mendunia, Nusantara Bersatu. Mereka mulai punya ambisi, bukan cuma menyatukan Asia Tenggara, tapi mendominasi dunia. Ambisi ini bukan cuma mimpi kosong, karena mereka punya kekayaan alam, armada laut, dan pelaut ulung untuk mewujudkannya. Majapahit mulai membangun kapal-kapal besar dari kayu jati terbaik. Bukan kapal biasa, tapi kapal yang dirancang untuk menjelajah jauh keluar samudra, lengkap dengan teknologi terbaik zamannya. Kapal-kapal ini dihiasi ukiran emas, lambang kebesaran Nusantara. Dan untuk melengkapi kekuatannya, kerajaan mengajak pelaut Bugis yang sudah terkenal karena keberaniannya. Armada ini nggak cuma untuk berdagang, tapi juga untuk menunjukkan kekuatan Nusantara di mata dunia. Yang mereka bawa sebagai senjata utama, rempah-rempah, cengkih, pala, lada, semuanya dianggap lebih berharga daripada emas di Eropa. Bayangin gimana aroma rempah dari kapal-kapal ini memenuhi udara, jadi daya tarik utama yang bikin mereka disambut dimanapun mereka singgah. Tapi kali ini tujuan mereka bukan cuma untuk berdagang, mereka punya rencana besar, menjadikan Eropa, terutama Belanda, sebagai bagian dari Nusantara. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa, guys. Bayangin kamu ada di kapal itu, melintasi Samudra Hindia dengan angin laut yang dingin menggigit. Setiap malam, pelaut Nusantara tidur di bawah bintang-bintang dengan doa di bibir mereka agar samudra tetap bersahabat. Meski mereka pelaut ulung, lautan luas penuh risiko, mulai dari badai yang ganas sampai ancaman bajak laut. Tapi apa yang bikin mereka terus maju? Keberanian, rasa penasaran, dan impian besar mereka untuk menjelajah dunia. Ketika mereka akhirnya mencapai Samudra Atlantik, semuanya berubah. Lautan terasa lebih asing dan cuaca semakin sulit diprediksi. Mereka berhenti di beberapa pulau untuk mengisi bekal, bertemu dengan penduduk lokal yang takjub melihat kapal-kapal besar Nusantara. Bayangin penduduk di sana yang belum pernah melihat armada sebesar ini dengan bendera bergambar Garuda berkibar tinggi. Dari mana mereka ini? Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Setelah berbulan-bulan perjalanan penuh tantangan, akhirnya mereka sampai di tujuan, Belanda. Waktu itu, Belanda masih di bawah kekuasaan Spanyol, dengan kondisi yang jauh dari kemakmuran. Penduduknya nggak terbiasa dengan kemewahan rempah-rempah seperti kita. Dan bayangin aja, tiba-tiba armada besar Nusantara muncul di pelabuhan mereka. Itu bukan sekadar kedatangan dagang, itu adalah awal dari sejarah yang bakal mengubah dunia. Bayangin suasana Amsterdam waktu itu. Kota kecil yang dikelilingi kanal-kanal dengan rumah-rumah kayu sederhana tiba-tiba kedatangan kapal-kapal raksasa dari Nusantara. Penduduknya keluar dari rumah, bingung melihat pasukan Nusantara turun dari kapal. Prajurit-prajurit itu mengenakan pakaian tradisional, lengkap dengan keris di pinggang dan tameng berhias ukiran khas Jawa. Mereka datang dengan sikap percaya diri, tapi nggak menunjukkan agresi. Pemimpin armada langsung bertemu pejabat lokal. Dengan nada tenang, dia bilang, "Kami datang untuk membawa perdamaian dan kemakmuran. Belanda sekarang adalah bagian dari Nusantara." Pejabat Belanda, yang tahu mereka nggak punya kekuatan militer besar, akhirnya menyerah tanpa perlawanan berarti. Dalam waktu singkat, Nusantara mengambil alih kendali. Bukan cuma itu, Nusantara mulai memperkenalkan sistem pemerintahan baru di Belanda. Mereka memperbaiki jalur perdagangan, membangun infrastruktur, dan membawa rempah-rempah sebagai komoditas utama. Bayangin, orang Belanda yang sebelumnya cuma tahu roti dan keju sekarang mulai kenal nasi goreng dan rendang. Budaya Nusantara perlahan tapi pasti mulai meresap di kehidupan mereka sehari-hari. Nggak cuma ekonomi yang berubah, tapi juga budaya. Bayangin Amsterdam dengan arsitektur yang dihiasi ukiran khas Jawa. Rumah-rumah di sepanjang kanal mulai bergaya joglo, lengkap dengan ornamen kayu jati. Bahkan, pasar-pasar di Belanda mulai menjual kain batik dan songket yang jadi simbol status di masyarakat.
orang Belanda juga mulai belajar bahasa Nusantara. Bahasa Jawa dan Melayu jadi populer di kalangan pejabat dan pedagang lokal. Bayangin, mereka harus belajar ngomong Sugeng Rawuh atau Selamat Datang buat menyambut penguasa baru dari Nusantara. Sementara itu, tarian tradisional seperti kecak dan gamelan mulai dipentaskan di festival-festival lokal. Budaya Belanda juga nggak sepenuhnya hilang. Nusantara mengadopsi beberapa elemen budaya mereka, seperti seni melukis dan musik klasik. Hasilnya, kombinasi unik yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Bayangin musik gamelan yang diiringi biola dan piano, menciptakan harmoni baru yang jadi populer di seluruh Eropa. Salah satu perubahan terbesar adalah ekonomi. Nusantara mengambil alih perdagangan rempah-rempah, menjadikannya komoditas utama di seluruh Eropa. Karena jalur perdagangan dikontrol sepenuhnya oleh Nusantara, negara-negara lain di Eropa harus tunduk pada aturan mereka. Bayangin harga cengkih dan pala jadi naik berkali-kali lipat karena cuma Nusantara yang bisa menyediakannya. Belanda yang sebelumnya miskin jadi kaya mendadak, tapi semua keuntungan akhirnya masuk ke kas kerajaan di Jawa. Nusantara menggunakan kekayaan ini untuk memperkuat armada laut mereka, membangun benteng-benteng baru, dan memperluas pengaruh mereka ke negara-negara lain. Ini adalah era keemasan Nusantara, di mana kekuatan mereka nggak cuma di Asia, tapi juga di Eropa. Bayangin gimana Nusantara nggak cuma menguasai ekonomi, tapi juga membawa revolusi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sekolah-sekolah mulai dibangun di seluruh Belanda, tapi kurikulumnya disesuaikan dengan nilai-nilai Nusantara. Anak-anak di sana belajar bahasa Jawa dan Melayu, sejarah kerajaan Majapahit, dan bahkan filosofi Pancasila, yang pastinya muncul lebih awal dalam sejarah ini. Buku-buku pelajaran yang mereka gunakan nggak lagi cuma berisi tentang sejarah lokal Eropa, tapi juga kisah epik dari Nusantara seperti Mahabharata versi Jawa atau cerita rakyat seperti Malin Kundang dan Sangkuriang. Bayangin betapa mind-blowing-nya buat anak-anak Belanda waktu itu, yang tadinya cuma tahu tentang kesatria Eropa, tiba-tiba diperkenalkan ke tokoh-tokoh seperti Gajah Mada dan Ken Arok. Nggak cuman itu, ilmuwan Nusantara mulai memperkenalkan teknologi mereka. Sistem irigasi canggih dari Bali diadaptasi untuk kanal-kanal Belanda, bikin pertanian mereka jadi lebih produktif. Ilmu astronomi yang dipelajari dari perjalanan laut juga diajarkan, bikin Belanda jadi salah satu pusat inovasi baru di Eropa. Tapi, semuanya tetap di bawah pengawasan langsung Nusantara, yang memastikan mereka tetap jadi kekuatan utama di balik semua kemajuan itu. Setelah Belanda sepenuhnya dikuasai, Nusantara nggak berhenti di situ. Mereka mulai memandang negara-negara lain di Eropa sebagai peluang baru. Bayangin armada besar Nusantara berlayar menuju Inggris, Prancis, dan Spanyol. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan kekuatan diplomasi mereka. Para pemimpin Nusantara sadar bahwa pengaruh budaya lebih kuat daripada perang. Di Inggris, mereka memperkenalkan konsep gotong royong. Bayangin orang-orang Inggris belajar tentang bagaimana komunitas bekerja sama untuk membangun desa atau memperbaiki fasilitas umum. Di Prancis, para koki lokal mulai mengadopsi rempah-rempah Nusantara dalam masakan mereka, menciptakan hidangan baru yang bahkan sampai sekarang jadi favorit. Sementara itu, di Spanyol, tradisi tari flamenco mulai terinspirasi oleh gerakan tari tradisional Nusantara seperti kecak dan tari saman. Bayangin festival besar di Madrid yang dihiasi dengan dekorasi batik dan alunan gamelan. Nusantara nggak cuma menjajah secara fisik, tapi juga menciptakan jejak budaya yang mendalam di seluruh Eropa. Tentu, nggak semua orang di Belanda atau Eropa terima dengan perubahan ini. Bayangin ada kelompok kecil yang berusaha melakukan perlawanan diam-diam. Mereka mencoba membangkitkan rasa nasionalisme lokal dengan sembunyi-sembunyi, menyebarkan pamflet tentang kemerdekaan. Tapi Nusantara udah selangkah lebih maju. Mereka nggak langsung memadamkan perlawanan itu dengan kekerasan. Sebaliknya mereka menggunakan pendekatan persuasif. Para pemimpin Nusantara bertemu langsung dengan tokoh-tokoh lokal yang memberontak, mengajak mereka berdiskusi, bahkan memberi mereka jabatan penting dalam pemerintahan baru. Strategi ini bikin banyak orang akhirnya berbalik mendukung Nusantara. Bayangin betapa frustrasinya kelompok pemberontak ini. Setiap kali mereka mencoba melawan, Nusantara malah mengubah pendekatan dan bikin mereka kehilangan dukungan dari rakyat. Pada akhirnya, mereka nggak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa Nusantara adalah kekuatan yang nggak bisa dilawan.
Dengan Belanda di bawah kendali Nusantara, dunia mulai memandang kerajaan ini sebagai kekuatan besar yang harus diperhitungkan. Bayangin negara-negara besar lain seperti Inggris, Prancis, dan bahkan Kekaisaran Ottoman mengirimkan utusan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Nusantara. Mereka sadar bahwa rempah-rempah dan kekayaan alam Nusantara adalah kunci untuk bertahan hidup di dunia yang terus berubah. Nusantara mulai memainkan politik tingkat tinggi. Mereka membentuk aliansi dengan negara-negara yang menguntungkan, tapi juga nggak segan-segan memutuskan hubungan dengan pihak yang mencoba mengkhianati mereka. Strategi ini bikin Nusantara nggak cuma jadi penguasa di Eropa, tapi juga di Asia dan Afrika. Bayangin peta dunia yang berubah total, dengan Nusantara sebagai pusat peradaban global. Di dalam negeri, kekayaan yang mengalir dari Eropa digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Nusantara. Infrastruktur dibangun di mana-mana, pendidikan gratis diberikan kepada semua orang, dan seni budaya berkembang pesat. Ini adalah era keemasan Nusantara, di mana semua mata tertuju pada mereka sebagai panutan dalam segala hal. Bayangin 1000 tahun setelah peristiwa ini, sejarah mencatat Nusantara sebagai salah satu peradaban terbesar yang pernah ada di dunia. Nama-nama seperti Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan pelaut-pelaut Bugis diukir dalam buku sejarah internasional. Orang-orang di seluruh dunia belajar tentang bagaimana Nusantara nggak cuma menjajah, tapi juga membawa kemajuan dan kesejahteraan. Dan bayangin kalau sejarah ini terus menjadi inspirasi buat kita sekarang. Apa yang bisa kita pelajari dari keberanian dan visi besar para pemimpin Nusantara? Bagaimana kita bisa membawa semangat itu ke masa kini untuk menghadapi tantangan global yang makin kompleks? Di akhir cerita, bayangin kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik Nusantara di mata dunia. Karena meskipun cerita ini mungkin hanya fiksi, semangatnya nyata. Kalau dulu kita bisa menginspirasi dunia, kenapa sekarang enggak? Jadi, gimana menurut kalian? Siap untuk terus bangga jadi bagian dari Nusantara? Jangan lupa subscribe biar kita terus bisa bahas skenario menarik kayak gini.